Di balik gemerlap lampu Hollywood, terdapat dunia lain yang tidak pernah disentuh kamera. Dunia di mana suara-suara tidak berasal dari inspirasi, melainkan dari bisikan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus kekuasaan. Dunia itu dipenuhi janji, sekaligus kutukan. Dan bayangan yang menguasainya dikenal dengan satu nama, Illuminati. Di permukaan, industri musik tampak indah. Artis muda mendadak terkenal, lagu meledak tanpa alasan, dan karier melesat seperti roket. Namun di bawah cahaya itu, ada lorong-lorong gelap yang tidak pernah terlihat. Lorong-lorong yang dipenuhi simbol tua, lukisan mata yang mengintai, dan aroma lilin yang seakan tidak pernah padam. Semua itu membawa pada satu hal: ketenaran di Hollywood tidak pernah gratis. Cerita ini bermula dari pengalaman banyak musisi muda. Mereka mengaku mendapat undangan misterius. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, tidak ada logo. Hanya sepotong kertas tipis dengan alamat dan jam tertulis dengan tinta merah. Undangan itu membawa mereka ke sebuah mansion kuno, jauh dari gemerlap kota, berdiri seperti bangkai istana yang pernah hidup pada masa lain. Di dalamnya, suasana terasa salah. Udara terlalu dingin meski api menyala di perapian. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan orang-orang yang tatapannya mengikuti setiap langkah. Dan dari lorong panjang yang remang terdengar musik. Musik tanpa melodi, tanpa ritme, seperti gumaman ribuan suara yang berbicara bersama-sama. Saat tengah malam tiba, lampu-lampu dipadamkan. Hanya lilin-lilin hitam yang menerangi ruangan utama. Para tamu berdiri melingkar, wajah mereka setengah tertutup bayangan. Di lantai, sebuah simbol kuno terukir, segitiga besar dengan lingkaran di tengah, dan di dalamnya, sebuah mata yang seakan hidup bergetar samar seperti sedang mengamati. Seorang pria berjas hitam muncul. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas, seolah gelap itu menolak untuk melepaskannya. Suaranya rendah, bergema seperti berasal dari ruangan lain. Di dunia ini, katanya pelan, musik adalah pintu, dan kalian adalah kunci. Ia menawarkan sesuatu yang tidak pernah ditawarkan oleh manusia biasa, ketenaran abadi, pengaruh besar, dan suara yang mampu menggerakkan jutaan orang. Tetapi ia juga mengatakan satu hal yang membuat beberapa dari mereka gemetar. Setiap cahaya membutuhkan bayangan, dan bayangan itu akan kalian bawa seumur hidup. Ritual dimulai. Para musisi yang menerima tawaran itu diminta berdiri di tengah simbol. Lilin-lilin padam satu persatu. Ruangan menjadi gelap total. Lalu terdengar bisikan, ribuan suara seakan berasal dari dinding, lantai, langit-langit. Suara itu tidak bisa dipahami, namun terasa seperti menembus tulang. Beberapa musisi mengaku melihat bayangan hitam merayap naik dari lantai, melingkari kaki mereka, lalu hilang begitu saja. Tidak ada darah, tidak ada kekerasan, tetapi setelah ritual itu selesai, tidak ada yang pulang sebagai orang yang sama. Keesokan harinya, hidup mereka berubah. Lagu mereka meledak lebih cepat dari yang mestinya. Label rekaman menaruh perhatian aneh yang sebelumnya tidak ada. Kolaborasi, penghargaan, tur dunia, semua datang seperti dibimbing oleh tangan tak terlihat. Namun bersamaan dengan itu, ada tanda-tanda lain yang muncul. Tatapan mereka menjadi kosong sesekali, seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Di balik panggung, beberapa dari mereka terlihat berbicara pada sudut ruangan kosong, wajah pucat seakan sedang mendengarkan seseorang.
dan setiap konser mereka selalu memiliki momen ganjil. Lampu mati tiba-tiba, visual layar menunjukkan simbol mata satu yang muncul sepersekian detik, atau bayangan besar yang tampak sekilas di belakang panggung, namun hilang ketika dilihat lebih jelas. Penonton mengira itu hanya efek artistik, tapi mereka yang berada di dalam lingkaran tahu itu adalah pemanggilan. Tidak semua artis menerima tawaran itu. Ada yang takut, ada yang menolak, ada yang lari dari mansion saat ritual dimulai. Dan itulah saat cerita menjadi semakin gelap. Dalam beberapa minggu, mereka yang menolak mengalami hal-hal aneh. Suara-suara mengikuti mereka saat tidur. Bayangan hitam terlihat di sudut mata. Studio rekaman mereka tiba-tiba mengalami gangguan teknis yang tidak bisa dijelaskan. Produser menjauh, kontrak dibatalkan, karier mereka runtuh perlahan, seakan ada kekuatan yang menghisap cahaya dari hidup mereka. Beberapa menghilang begitu saja. Tidak ada berita, tidak ada cetak. Label rekaman hanya menyebut mereka pensiun. Di konser-konser besar, ada kelompok kecil yang bergerak seperti bayangan. Mereka tidak pernah berbicara, mereka tidak pernah tampil di kamera. Kru menyebut mereka pengawas. Mereka mengawasi artis yang telah terikat dengan Illuminati, memastikan mereka tetap setia, memastikan simbol-simbol ritual ditampilkan, memastikan pesan tersembunyi tersampaikan dalam setiap pertunjukan. Hingga kini, keberadaan Illuminati dalam musik tetap dianggap sekedar teori. Namun orang-orang yang pernah berada di dekat lingkarannya tahu satu hal: musik Hollywood tidak pernah menjadi milik manusia sepenuhnya. Ada bayangan yang ikut bernyanyi di dalamnya. Karena di dunia yang penuh cahaya, kegelapan selalu menuntut bagiannya. Dan di industri musik, bayangan itu bukan hanya menonton dari kejauhan. Bayangan itu ikut mengatur, ikut berbicara, ikut hidup, dan mungkin ikut menyanyikan lagu yang membuat dunia berlutut.